Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memformulasikan insentif fiskal bagi kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi konsumsi BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional. Penerapannya ditargetkan pada Juni 2026. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kautsar, selamat siang. Bagaimana mekanisme yang disiapkan untuk pemerintah dan subsidi kendaraan listrik pada Juni nanti? Ya, selamat siang dosen dan juga pemirsa. Memang saat ini pemerintah telah mengumumkan bahwa adanya subsidi untuk kendaraan listrik, baik itu untuk mobil maupun untuk motor begitu. Di mana memang sebelumnya ada kekhawatiran dari pengguna ataupun dari masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik ihwal ada atau tidaknya subsidi untuk kendaraan listrik. Namun akhirnya Menkyu Purbayudi Sadewa yang mewakili pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali memberikan insentif untuk pengendara atau kendaraan listrik begitu. Di mana Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memang masih menggodok untuk mekanisme pemberian insentif terhadap kendaraan listrik. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian yaitu Agus Gumiwang. Dan memang Purbaya sudah membocorkan terkait dengan garis besar insentif untuk kendaraan listrik ini. Dan ia menyampaikan akan menyasar 200.000 unit kendaraan listrik. Di mana untuk rinciannya 100.000 kendaraan untuk kendaraan motor dan 100.000 lagi untuk kendaraan mobil begitu. Dan untuk besaran subsidinya Purbaya sudah menyampaikan untuk motor ini atau motor listrik akan diberikan subsidi sebesar 5 juta per unitnya. Sedangkan untuk mobil, Purbaya menyampaikan memang belum ada mekanisme secara sahnya, namun ia menyampaikan akan memberikan subsidi PPN atau yang akan ditanggung oleh pemerintah sebesar 100% hingga 40%. Terkait dengan kategori kendaraan mobil yang dapat ditanggung PPN-nya 100% ini atau 40% tergantung dengan baterai begitu. Untuk baterai yang sepenuhnya menggunakan nikel akan ditanggung 100% oleh pemerintah begitu. Dan selain itu Purbaya menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu menggeliatkan pertumbuhan ekonomi begitu untuk triwulan kedua tahun 2026. Selain itu Purbaya juga melihat bahwa dengan adanya pengumuman kepastian adanya penambahan atau perpanjangan insentif ini akan membantu mengurangi impor bahan bakar minyak begitu. Karena Purbaya juga melihat bahwa konflik yang ada di Timur Tengah ini yang berdampak pada BBM dalam negeri, ia melihat bahwa konflik Timur Tengah ini akan berkepanjangan begitu, Jose. Sehingga Purbaya melihat dengan pemerintah memperpanjang insentif ini akan mengurangi impor BBM dalam negeri begitu, sehingga pemerintah juga saat ini tengah mendukung percepatan energi baru terbarukan dan salah satunya yaitu dengan memberikan insentif kendaraan listrik begitu, sehingga harapannya adanya pergerakan dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan bermotor menggunakan BBM dapat beralih menggunakan kendaraan listrik begitu. Dan selain itu juga Purbaya juga melihat bahwa diharapkan dengan adanya ini mampu mendukung untuk pertumbuhan perekonomian begitu, dan juga hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penerapan energi baru terbarukan begitu. Dan memang sebelumnya memang masyarakat mengkhawatirkan terkait dengan pemberian insentif pajak ini, dan memang sebelumnya Kemendagri sempat mengeluarkan aturan bahwa kendaraan listrik ini tidak lagi menjadi kendaraan yang dikecualikan tidak kena pajak. Artinya sebelumnya kendaraan listrik ini sempat masuk dalam kategori kendaraan yang dapat dikenakan pajak begitu. Namun saat ini Purbaya atau pemerintah juga melihat dengan ada perpanjangan konflik di Timur Tengah ini, akhirnya pemerintah kembali memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik. Dan untuk selengkapnya adalah informasi dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa. Kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun nih. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan ditolak oleh Iran. Hitungan saya nih ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya
konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan. Dan di samping itu juga ada listrik PLN yang tetap dibayar tapi belum nggak dipakai, yang istilahnya take or pay. Itu mungkin kapasitas yang baru kepakai katanya sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya, tapi Anda mesti diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya. Ya, Jose dan juga pemirsa, selain mempercepat penggunaan kendaraan listrik, memang beberapa kali Presiden Prabowo Subianto juga telah membeberkan upaya dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan energi dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto terakhir kali menyampaikan terkait dengan ketahanan energi ini saat menghadiri KTT ke-48 di Cebu, Filipina, di mana dalam forum internasional ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa diversifikasi energi merupakan suatu hal yang keharusan saat ini, gitu, di tengah kondisi perang Timur Tengah yang berkepanjangan, sehingga setiap negara harus memiliki strategi untuk mempercepat penggunaan energi baru terbarukan begitu. Dan dalam kesempatan itu juga Presiden Prabowo Subianto membeberkan upaya-upaya apa saja yang sudah digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan energi nasional. Selain mempercepat penggunaan kendaraan listrik, dan saat ini pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan tenaga surya 100 gigawatt di sejumlah titik dan akan menutup sebanyak 60 titik pembangkit listrik tenaga diesel gitu. Artinya dengan adanya penutupan PLTD dan digantikan PLTS ini akan menekan kebutuhan atau impor BBM dalam negeri begitu. Dan selain itu juga pemerintah juga tengah mendorong untuk penggunaan biodiesel, yaitu dari B40 ditargetkan pada tahun ini, pada Juli ke depan akan mencapai B50 gitu. Selain itu juga terkait dengan bioetanol yang saat ini sudah diimplementasikan dengan penggunaan Pertamax Green, di mana memang saat ini campuran dari singkong dan tebu ini masih besarannya itu 5%. Kedepannya pada tahun 2027 ditargetkan akan mencapai 10% untuk bioetanol ini, dan kedepannya pada tahun 2028 pemerintah menargetkan juga untuk bioetanol ini sebanyak 20% begitu, sehingga akan mengurangi impor BBM dalam negeri. Dan selain itu juga pemerintah beberapa kali Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia tidak hanya harus swasembada energi begitu. Dan saat ini memang Indonesia sudah swasembada pangan. Kedepannya diharapkan Indonesia harus mencapai swasembada energi. Demikian, Jose kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.